Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, Bapak Fakihur Rahim SOS MM. Yang kami hormati Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, Bapak Winarto SEMM. Yang kami hormati Kabid Pembinaan SMP dan PLT Kabid PPTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, Bapak Dr. Andes Al-Fatah MPD. Yang kami hormati Kasih Kurikulum Kabupaten Tegal, Bapak Mahmudin SAG. Yang kami hormati Pengawas SMP Kabupaten Tegal, Bapak Dr. Andes Miftahur Rahman MPDI. Yang kami hormati Kepala SMP Negeri 1 Duku Turi, Bapak Indit Pudiarto SPD MM. Dan yang kami hormati pula peserta diklat, Bapak Ibu Guru Hebat SMP Negeri 1 Duku Turi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Mohon kepada Bapak Ibu semuanya berkenan untuk membalas saya dengan isyarat. Apabila saya mengucapkan salam selamat pagi, isyarat tepuk tangan 1 kali. Bila saya menyampaikan selamat siang, tepuk tangan 2 kali, dan ucapan selamat malam 3 kali. Bagaimana Bapak Ibu? Siap? Oke, saya beri salam kepada semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat sore. Wow, ternyata ada yang kurang fokus ya Bapak Ibu. Ya, mungkin karena cuaca yang panas membuat teman-teman kita ada yang belum fokus. Saya ulang, bagaimana Bapak Ibu? Oke, siap ya? Semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat malam, selamat pagi, selamat petang. Alhamdulillah. Bagaimana Bapak Ibu kabar hari ini? Luar biasa. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini Selasa tanggal 24 Oktober tahun 2023 kita bisa berkumpul dalam acara In-House Training Paradigma Baru Pembelajaran di Era Kurikulum Merdeka SMP Negeri 1 Duku Turi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok suri tauladan terbaik sepanjang masa. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai pengikutnya yang selalu setia, dimudahkan untuk menjalankan sunnah-sunnahnya, dan yang harapan pasti mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaat dari beliau di akhir yaumil nanti. Serangkaian acara hari ini kita susun sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan-sambutan. 4. Doa. 5. Penutup. 6. Istirahat. 7. Kegiatan in-house training. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini
kita baca bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur dengan hamdalah. Pergi haji ke kota Mekah. Awali acara dengan basmalah. Semoga semuanya mendapat berkah. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada petugas Ibu Tati Murdiani SPD menempatkan diri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu yang terhormat, acara kita lanjutkan yaitu acara sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 1 Duguturi. Kepada yang kami hormati Bapak Indit Undiato SPD MN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini SMP Negeri 1 Duguturi bisa menyelenggarakan kegiatan in-house training untuk realisasi dari rencana kegiatan anggaran sekolah POS Kinerja tahun 2023 ini, dan dihadiri dan nanti akan dibuka oleh Bapak kita, Bapak Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Tegal. Selamat datang Pak Kadin ke SMP Negeri 1 Duguturi. Kami bangga pada hari ini kami bisa datangi dari jajaran Dinas Dikbud Kabupaten Tegal. Insya Allah besok Pak Sekdin, kalau tadi pagi Pak Pengawas dengan Pak Kabid, juga siang ini Pak Kadin, besok insya Allah Pak Sekdin dan Pak Kasih, untuk memberi penguatan Pak Kadin kepada kami dalam menerapkan paradigma baru pembelajaran di era kurikulum merdeka. Jadi SMP Negeri 1 Duguturi perlu penguatan, terutama dari jajaran Dinas Dikbud Kabupaten Tegal, untuk bisa menjalankan
amanah dari pemerintah Republik Indonesia dalam menerapkan kurikulum merdeka yang di tahun kedua Pak Tardim. Jadi di kami masih ada 2 kurikulum yang kelas 7 dan 8 sudah menerapkan kurikulum merdeka, yang kelas 9 masih menerapkan kurikulum 2013. Dan diharapkan dalam penerapan kurikulum merdeka ini kami bisa diberi penguatan untuk bisa menjalankan sesuai dengan apa yang dikehendaki dari kurikulum merdeka, yaitu paradigma baru dalam pembelajaran. Sehingga sekali lagi kami mohon Bapak Kepala Dinas untuk berkenan membuka acara ini dan sekaligus memberikan materi penguatan pada kami tentang kebijakan-kebijakan Dinasdikbud Kabupaten Tegal tentang implementasi kurikulum merdeka, khususnya dalam penerapan paradigma baru dalam pembelajaran. Kami menyadari bahwa meskipun kami sudah berusaha keras untuk belajar beradaptasi dengan regulasi yang terbaru, ya kami masih kurang dan masih gerambiang tentang regulasi yang terbaru Pak Kadin. Nanti mohon untuk penguatan kepada kami supaya kami bisa menjalankan amanat ini dengan sebaik-baiknya, dan khususnya SMP Negeri 1 Bukuturi bisa melayani masyarakat Bukuturi dalam mencetak generasi penerus yang unggul dan produktif bagaimana amanat dari kurikulum merdeka, bahwa diharapkan dengan penerapan kurikulum merdeka ini akan terbentuk generasi penerus yang unggul dan produktif. Demikian, sekali lagi kami mohon Bapak Kepala Dinas untuk berkenan memberikan dan memberikan penguatan pada kami semua, dan kepada rekan-rekan kami mohon untuk bisa mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya selama 3 hari 32 jam pelatihan. In 2 hari ini dan besok, on 1 hari Kamis. Hari ini sampai jam 5 nih Bapak Ibu, siap ya? Jam 5. Besok juga ya, supaya nanti dalam on bisa selesai 1 hari juga, genap 32 jam pelajaran, jam pelatihan. Dan insya Allah nanti Bapak Kepala Dinas berkenan untuk menandatangani sertifikatnya. Kalau ternyata tidak sampai 32 jam, jangan ditandatangani Pak Kadis. Tenanganmu baru pelatihanmu 20 jam dan sertifikat 22 jam. Paraden, terima kasih atas segala dukungan sehingga terselenggaranya acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sambutan yang kedua yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, sekaligus untuk membuka kegiatan in-house training pada siang hari ini, kepada Bapak Fakikur Rohim, Esos MM, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Bukuturi, Pak Budiarto, SPD MPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru hebat yang pada hari ini alhamdulillah masih bertahan walaupun jamnya jam rawan, serta Bapak Ibu semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.
Pertama-tama marilah kita baikkan puja dan bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang sangat baik ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka in-house training paradigma baru pembelajaran kurikulum merdeka yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Tuguturi. Mudah-mudahan tahun kita semuanya mendapatkan manfaat dari Allah SWT. Saudara-saudara, marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan kita kepada kita semuanya dan yang kita tunggu-tunggu saat percaya di yaumil akhir nanti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin apa yang tadi sudah disampaikan oleh beliau Pak Kepala Sekolah, ya, mungkin barangkali nanti kita sharing saja Bapak Ibu terkait dengan penerapan kurikulum merdeka ataupun paradigma baru dalam metode pembelajaran kurikulum merdeka, yang mana tadi sudah disampaikan oleh beliau Pak Kepala Sekolah baru memang ada 2 kurikulum, ada yang kurikulum yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka, juga ada yang melaksanakan kurikulum 2013 ya. Sehingga memang untuk kegiatan terkait dengan penerapan kurikulum merdeka itu nanti akan coba tahun 2024 itu akan dijadikan kurikulum secara nasional ya. Tapi penerapan itu sudah dilaksanakan. Jadi Bapak Ibu semuanya, bahwa terkait dengan pembelajaran paradigma baru pembelajaran kurikulum merdeka itu sebenarnya adalah bagaimana kita itu meninggalkan metode pembelajaran lama menuju pembelajaran kurikulum merdeka belajar ya. Sebenarnya itu artinya paradigma baru itu adalah suatu bangunan, suatu filosofi, suatu angan-angan yang kemudian mencoba diterapkan atau sedang diterapkan, yang nanti arahnya adalah dalam rangka untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Nanti outputnya ada di sana ya. Kemudian terkait dengan itu Bapak Ibu semuanya, bahwa intinya di dalam rangka kegiatan praktek kurikulum merdeka itu, intinya itu adalah bahwa siswa itu supaya dikenalkan adanya kreativitas dan inovasi sesuai dengan kemampuan dan talenta daripada anak-anak. Kalau dulu kan ada kurikulum 13 ya, siswa harus setelah ini, setelah ini dan seterusnya. Kalau sekarang tidak, kurikulum merdeka itu adalah diarahkan bagaimana supaya mengembangkan talenta anak-anak itu sesuai dengan bakat dan minat dari anak-anak. Kita tinggal mendukung, mendorong supaya talenta itu bisa kemudian berkembang ya, sehingga dibentuklah yang namanya kurikulum merdeka belajar ya. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, kemarin kami itu baru di Solo terkait dengan upgrading guru penggerak ya, yang di dalamnya juga ada simposium yang mana narasumbernya itu kalau tidak salah namanya Muhammad Rizal PhD. Beliau adalah dosen UGM mengajar di S1, S2 dan S3 ya. Dan termasuk beliau adalah founder daripada pembelajaran menyenangkan. Jadi sekarang berbeda Bapak Ibu. Makanya kurikulum merdeka itu menjadi ruangnya itu menjadi ruang terbuka lebar, diserahkan kepada para pendidik untuk melaksanakan kurikulum merdeka dengan metode pembelajaran yang mungkin banyak sekali dan disesuaikan dengan apa yang menjadi talenta daripada anak-anak kita. Makanya tadi Muhammad Rizal itu kemudian mengasumsikan dengan metode belajar menyenangkan. Jadi kalau beliau itu di sana itu tidak ada yang namanya ujian, itu nggak ada.
Jadi tidak ada ujian apa itu, tidak ada. Nilai ABC itu tergantung kemampuan anak itu untuk merefleksikan, kemudian menguraikan suatu hal yang kemudian bisa bermacam-macam. Sebagai contoh misalnya ketika anak itu bercerita tentang mobil mogok, nanti kan macam-macam. Mobil mogok itu bukan sepasang mogok, berarti mungkin asap putus, bannya bledus dan sebagainya menjadi bermacam-macam. Jadi tidak hanya mobil mogok. Kalau misalnya anak itu bisa menguraikan, kalau dalam bahasa ilmu pengetahuan bisa ada gaya gerak, ada gaya pegas dan sebagainya. Kalau anak itu bisa menerapkan itu tanpa ujian, dia akan mendapatkan nilai A, ya, dan seterusnya. Jadi kemampuan kreativitas anak itu menjadi tolak ukur dalam rangka untuk penilaian daripada anak-anak dalam kurikulum Merdeka Belajar. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa paradigma baru itu ya paradigma untuk meninggalkan kurikulum yang lama menuju kurikulum yang baru. Dan kurikulum yang baru itu adalah tadi Merdeka Belajar itu ada 3 hal, ada komponen 3 hal. Yang pertama adalah mandiri belajar, mandiri belajar. Itu yang paling besar adalah mandiri belajar. Ya. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa apakah sejauh mana anak itu menjadi mandiri belajar? Apakah selama ini anak itu ketika belajar tetap didorong-dorong, misalnya oleh guru-guru, oleh kita selaku guru-guru, atau oleh orang tua untuk belajar selalu didorong, atau mereka sudah menjadi mandiri belajar? Kalau sudah menjadi mandiri belajar, itulah yang diharapkan. Ya. Jadi saya pernah melihat video bahwa mandiri belajar itu akan berubah seiring dengan datangnya teknologi. Ya, jadi ada yang positif dan juga ada yang negatif. Kalau yang negatif misalnya ketika sebenarnya anak itu dari awal sudah mandiri belajar dia dan sebagainya, ya. Kemudian karena saking senangnya orang tua dibelikan handphone, ya. Tapi kemudian handphone itu justru memberikan pengaruh yang buruk. Anak itu tidak belajar. Ketika sebelum diberikan handphone itu nilainya besar, nilainya tinggi, ya. Nilainya tinggi, tapi ketika diberi handphone nilainya menjadi jeblok, yang dapat 100 dari 30. Berarti handphone itu bisa juga mengakibatkan perilaku buruk kepada anak kita, ya. Makanya kemudian oleh si anak itu handphonenya dikembalikan kepada orang tua. Dia mulai lagi mandiri belajar. Tidak udah disuruh belajar, tidak orang tua dia belajar, kemudian kembali nilainya adalah menjadi 100. Itu kalau misalnya kita dilihat dari tataran daripada mandiri belajar. Dan dalam rangka metode terkait dengan mandiri belajar, itu kalau kita membuka platform Merdeka Mengaji itu banyak sekali Bapak Ibu. Banyak metodenya, banyak sekali. Ya. Ini yang sudah pernah membuka PMM sudah dapat sertifikat berapa yang paling tinggi? 21 Pak. Kemarin nggak dapat penghargaannya. Baru 21, ada yang 40 Pak. Tapi ya 21 luar biasa ini. Tepuk tangan Pak siapa ini? Bapak Tarjun. Bapak Tarjun. Ya. Udah Bapak dengan Pak IPS. Ini luar biasa ini sudah dapat 21 Bapak Ibu. Ya. Yang lain ada lagi yang lain 20. 8 ya Bu. Ya. Jadi kemarin kan kita yaitu ketika Bapak Ibu semuanya, ketika kita tidak mengoprak-oprak, kita rankingnya 31, ya. Tetapi ketika dioprak-oprak mengadakan giat PMM ya Pak, ya, yang dulu ranking 1, kemudian ranking 17, kemudian 8, sekarang ranking 6 se-Jawa Tengah Bapak Ibu. Ya. Jadi kasus kita itu tercapai ukuran PECI ranking 6. Ya, PECI apa? Nah kemarin lomba map di tingkat provinsi Jawa Tengah kita juga ranking 6 se-Jawa Tengah. Karena dapat 1 emas dan 2 perunggu Pak.
Tapi SMP 1 di Utul kayaknya belum ada. Kemudian ada yang ikut MAPSI apa enggak? Oh, juara 3 ya? Kok RCI? Oh iya. Ya, berarti ada yang menjadi juara. Tapi kita ranking 6, 1 emas dan 2 perunggu. Jadi kembali lagi kepada tadi bahwa mandiri belajar itu memang sangat diperlukan oleh kita semuanya, termasuk kita Bapak dan Ibu guru hebat, sangat diperlukan mandiri belajar. Artinya kurikulum Merdeka Belajar itu sekarang tidak seperti model yang lama. Artinya guru datang kemudian mengerjakan apa, kemudian disampaikan kepada murid, siswa, ketika selesai sudah. Sekarang bukan seperti itu lagi, tapi mengambil sisi kreativitas, minat dan bakat daripada anak-anak. Pernah tidak kita mengadakan mapping? Misalnya mapping di kelas 7, ya jumlahnya misalnya kelas 7A, jumlah 7A, misalnya ada 32. Pernah tidak kita mapping? Yang 32 ini kelompok ini yang jago matematika, kelompok ini yang apa kan kita nggak pernah. Nah, sebenarnya mapping ini adalah nantinya untuk menumbuhkan talenta. Ini menurut Pak Rizal PhD, menumbuhkan talenta daripada anak-anak yang nanti bisa dibangun kreativitasnya. Ya. Ada penelitian yang disampaikan oleh Tono Foundation bahwa pembelajaran menyenangkan itu nantinya anak-anak itu kedepannya bisa menjadi orang sukses, misalnya menjadi CEO perusahaan, menjadi kepala sekolah. Berarti dulu Pak Inggit termasuk belajar menyenangkan karena belajarnya menyenangkan. Ya. Jadi nanti seperti itu Bapak Ibu. Artinya ketika belajar menyenangkan, berarti otak anak itu tidak full penuh. Jadi masih ada ruang untuk mengembangkan. Karena ketika di SD itu tidak selalu kamu harus ini. Ya. Menurut penelitian yang ada itu ketika kamu harus ini, nanti kedepannya anak tidak bisa mengembangkan kreativitas sehingga mungkin prestasinya atau mungkin karirnya mandek di tengah-tengah, tidak mencapai puncak. Jadi hal yang semacam itu kemudian diambil oleh Mas Nadiem itu menjadi sebuah kurikulum merdeka. Artinya kita semuanya diberi keleluasaan untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak, tapi yang tujuannya itu adalah nanti dalam rangka untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Di dalamnya juga ada yang namanya kreativitas, ada yang namanya inovasi dan sebagainya. Itu kalau P5 itu kan inovasi, kreativitas ya Pak? Coba, P5 itu kreativitas dulu Pak. Saya tadi di SD Pager Barang 2 itu anak-anak SD itu sudah diajari membatik cipta pun. Ini Pak, ini P5 Pak, proyek profil pelajar Pancasila. Nah ini P5 Pak, artinya saya ke sana batik siprat. Nah, kemudian saya wawancara ibunya kan datang di situ. Ibunya juga sangat antusias. Oh, Pak ini bagus Pak, saya mendukung sekali kegiatan seperti ini. Jadi anak-anak itu di samping bermain, dia bermain kan senang-senang ya Bu, cepat kan senang ya, antisipasi cepat senang. Tapi kemudian menjadi suatu hal yang kemudian menjadi bahan yang bisa dipakai. Gitu. Kita lihat di barang seperti itu. Jadi terkait dengan itu maka kita sekarang ini sudah diharuskan supaya merubah mindset kita dari proses belajar mengajar yang lalu kepada proses belajar mengajar kurikulum merdeka ya. Kemudian yang di samping tadi mandiri belajar juga ada yang namanya mandiri berubah Bapak Ibu. Nah, kita kira-kira mau berubah apa enggak? Ketika kita tidak mau berubah ya, tentunya akan semakin ajak dan akan ketinggalan yang lain. Sebagai contoh misalnya, kalau tidak mau berubah, dulu ada yang namanya handphone Nokia. Handphone Nokia itu kan paling laris dulu ya Pak ya, paling laris Kak. Ini saya juga pegang ya, Pak Yadi juga mungkin pegang ya Pak Yadi ya. Mungkin semuanya pegang ya. Tapi sekarang apa? Satu pun nggak ada handphone Nokia. Karena Nokia itu nggak mau berubah. Tidak mau menjadi handphone layar sentuh Pak, nggak mau. Hari ketika nggak mau
berubah menjadi layar sentuh, apalagi sekarang sudah layar sentuh semuanya, apalagi sekarang juga hebat lagi ada laptop yang bisa dilipat-lipat. Saya coba ya, laptop ya ada yang dilipat-lipat laptop ya, sekarang ada walaupun harganya mahal ya maklum lah ya, harganya mahal itu karena nggak mau berubah. Jadi yang sekarang yang laris apa? Samsung ya, layar sentuh, kemudian apa tuh yang produk-produk China ya. Dan nanti tahun 2000 sekian mungkin juga nanti yang akan laku adalah mobil listrik. Mobil listrik nanti. Karena sekarang kalau misalnya orang yang di kota kan, misalnya Pak Inggi itu orang kota ya, itu mungkin di sini lebih pakai mobil listrik Pak. Mobil listrik itu tidak usah pakai bahan bakar, bensin maksudnya, hanya cas. Misalnya 10 jam bisa untuk berapa kilometer. Awet kalau untuk bensin. Harga mobil listriknya mungkin sama ya dengan harga mobil misalnya Avanza atau misalnya Innova, mungkin sama Bapak Ibu. Tapi itu di bahan bakar. Ke depan itu mungkin orang akan menggunakan mobil listrik jika mau. Makanya Bapak Ibu yang sekarang sedang merencanakan beli mobil, belilah mobil listrik. Tapi untuk kota, kalau untuk bumi ya jangan ya, mungkin belum kuat ya. Ya, kalau mobil listrik aja awet ya. Awet. Yang penting punya mobil yang mobil listrik. Sekarang Innova saja sekarang yang namanya Innova Hybrid. Nanti ya kopi yang terbaru kan namanya hybrid oh ya. Itu pakainya pertama pakainya BBM, seterusnya pakainya bisa di start pakai listrik. Namanya Innova Hybrid sudah sekarang sudah banyak di luar orang bikin pakai Innova Hybrid. Itu karena berusaha untuk bisa mandiri berubah. Makanya ketika kita tidak bisa merubah itu ya tentunya tidak akan berkembang ya. Dalam suatu Al-Quran Allah pernah mengatakan bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu sendirinya akan merubahnya, kan begitu ya. Ini juga seperti itu. Kalau misalnya sabda Rasul maupun apa itu memang betul Bapak Ibu, betul, ada yang keliru. Misalnya dulu Nabi Muhammad pernah menyampaikan bahwa jarak antara Mekah sampai ke sini adalah sama antara sini. Setelah itu kan dulu belum ada ukuran. Tapi sekarang setelah dihitung, ternyata betul jaraknya sama. Ya, sama jaraknya. Jadi itu kalau kita tidak mau berubah ya tetap tidak akan berkembang. Makanya kita harus berubah dengan pola lama menjadi pola baru. Kemudian yang paling tinggi itu adalah mandiri berbagi. Ya, itu yang paling sulit ya Bu ya. Kita berbagi paling sulit. Iya. Us angel bagi rata ya dibagi ya Pak ya. Bagi rata dibagi itu ya. Ini ngorole ya. Sulitnya seperti itu. Ketika mau berbagi juga sulit. Kadang-kadang eman-eman lah. Nah ini dalam konteks ini adalah berbagi ilmu. Ya. Jadi kita harus berbagi ilmu. Kalau kita mau menerapkan kurikulum merdeka, kita harus berbagi ilmu, harus bermandiri berubah, mandiri merdeka, berubah dan mandiri berbagi. Kita harus berbagi. Kalau sudah itu tidak bisa kita mencapai apa yang diinginkan oleh kurikulum merdeka ini. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, sebenarnya ada satu peluang yang memang menjadi kewajiban kita bersama selaku pendidik. Jadi kalau misalnya kita ada anak-anak yang baru lulus SD ke SMP, ya, berarti anak-anak itu sebenarnya kan tidak punya pikiran ketika masuk SMP itu adalah pikiran yang blank, tidak tahu menau. Saya di SMP itu mau diapakan? Nah, tugas kita semuanya bahwa kita mau menjadikan anak itu menjadi misalnya warna apa, menjadi A, menjadi B, menjadi C, itu tergantung kita yang nanti akan berikan pendidikan. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu semuanya kami berharap bahwa manfaatkanlah kesempatan ini untuk bisa memberikan pengajaran, pendidikan kepada anak-anak
sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang punya talenta, yang punya karakter yang bisa diandalkan. Inilah kesempatan kita. Saya pernah mendengar Bunda PAUD itu namanya Ibu Khotimah, kayak di Khotimah SAG SPD MPD ya. Khotimah pernah mengatakan bahwa kalau kita bekerja menghadapi orang, kita kan bisa menghadapi orang ya Bu ya, karena kita selaku pendidikan menghadapi orang. Kalau misalnya orang-orang dagang menghadapi barang ya, kalau kita bekerja itu menghadapi orang. Kalau kita bekerja menghadapi orang, maka pahalanya adalah surga ya. Jadi sebenarnya ada sisi itu ya, ketika kemudian kita bisa memoles anak-anak kita menjadi baik, pahalanya adalah surga. Oleh surga, oleh sertifikasi yang luar biasa pokoknya ya. Itu pahalanya adalah surga. Itu ada yang seperti itu. Makanya kita semuanya diberi keleluasaan untuk bisa kemudian mencetak anak-anak itu supaya menjadi anak-anak yang baik. Ya mudah-mudahan nanti di SMA Negeri 1 ya, karena mudah-mudahan tahun 2000 kalau ini sudah kan sudah nggak ada ya, mudah-mudahan itu terjadi misalnya orang tawuran, anak tawuran tidak akan terjadi. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu. Makanya kesempatan mendidik karakter itu ada di sini. Jadi kalau kita melihat rapor pendidikan Kabupaten Tegal Bapak Ibu ya, kami membawa ini bahwa rapor pendidikan Kabupaten Tegal itu pada umumnya ya, ini juga nanti kaitnya dengan kurikulum merdeka. Pada umumnya itu adalah yang paling lemah adalah literasi, numerasi, dan karakter. Tapi untuk keamanan sekolah, kemudian bullying, dan sebagainya itu sudah cukup baik. Yang kurang baik itu adalah di literasi, numerasi, dan bullying. Padahal literasi dan numerasi ini adalah suatu hal yang sangat karakter maksudnya, suatu hal yang sangat penting ketika kemudian anak akan ke jenjang berikutnya. Ya. Jadi di kita itu masih rendah Bapak Ibu, masih angka 50-an, sedikit ya literasinya. Numerasinya juga seperti itu. Jadi kalau misalnya literasinya itu anak baru bisa di level pertama, level 2, level 3 belum mampu untuk menerjemahkan. Misalnya baru tulis ini adalah judulnya ini baru sebatas itu. Tapi untuk menerangkan lebih jauh dari itu, anak-anak itu belum mampu, ya, belum mampu. Sehingga literasi itu masih rendah. Apalagi numerasi yang hitung-hitungan, yang model matematika itu, yang model narasi, untuk mencermati misalnya ibu membeli telur sekian, harganya sekian, kemudian diberikan kepada orang lain sekian, menjadi berapa? Wah, itu mumet maning. Itu anak-anak juga masih bingung di situ. Itu masih lemah. Ya. Tapi kalau hanya sebatas satu ditambah itu ditambah itu bisa. Nanti level satunya bisa, tapi level berikutnya itu masih susah Bapak Ibu. Di situ masih susah. Nanti literasinya itu masih kurang bagus dan juga masih kurang di numerasinya. Kemudian di karakternya itu juga kurang. Ya, karakternya juga kurang. Makanya nanti saya mohon kepada Pak Sekolah, Pak Inggit, nanti supaya bisa menerapkan Sibakti ya Pak ya. Sibakti itu adalah aplikasi sistem integrasi karakter terintegrasi, sistem bangun karakter terintegrasi. Namanya Sibakti, untuk membangun karakter daripada anak-anak supaya ke depan lebih baik. Namanya aplikasi Sibakti yang nanti bisa dimonitor oleh orang tua, oleh guru, oleh siswa, dan sebagainya. Ya, jadi nanti akan ada aplikasi Sibakti, sistem bangun karakter terintegrasi. Nanti mudah-mudahan di SMA Negeri 1 coba diuji cobakan nanti kira-kira sampai Desember itu seperti apa. Sehingga dalam karakter itu yang paling lemah di anak-anak itu ya Bapak Ibu, yang paling lemah itu adalah tadi anak itu belum mandiri. Jadi anak itu belum mandiri, masih disuruh-suruh. Misalnya kalau di sini katakanlah sudah ada yang mengatakan, sudah ada pedomannya, sudah ada aturannya bahwa ketika anak itu beli jajan, kemudian ada sampahnya, supaya kalau sampah organik ditaruh di sini, non organik di sini sudah ada, tetapi anak itu belum pada taruh kemauan sendiri, masih disuruh-suruh, masih diawasi. Jadi karakter di sisi itu masih kurang.
kemandirian. Nah, nanti ke depan supaya nanti bisa lebih bagus lagi nanti setelah kita semuanya lebih paham terkait dengan paradigma baru dalam rangka untuk pembelajaran kurikulum merdeka. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian yang berikutnya saya ingin menyampaikan bahwa yang namanya BITEK itu, bimbingan teknis atau IHT, in-house learning itu ada 3 hal. Ya, yang pertama IHT itu nanti akan ada narasumber pemberi materi, baik dari dinas maupun dari pihak sekolah, ya, maupun dari pengajar praktek. Ya. 3 hal itu yang paling dominan itu ada yang pertama, di dalam rangka IHT itu nanti pasti akan ada transfer knowledge, pengetahuan, ya, transfer knowledge, pengetahuan dari narasumber kepada kita semuanya, ya, dan transfer pengetahuan itu nanti juga terkait dengan metodologi mengenai kurikulum merdeka, ya. Bapak, Ibu dan sebagainya. Jadi di dalam kurikulum merdeka ini juga ada beberapa varian-varian. Antara mungkin pembelajaran berdiferensiasi, ya. Kemudian juga ada pembelajaran yang namanya kompatik, pembelajaran dengan menggunakan teknologi informatika. Itu ada, Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat ini, ya, ini ada yang namanya aplikasi yang namanya artificial intelligence. Jadi kalau kita misalnya ada di sini, tag itu nanti apa yang kita inginkan dalam hitungan detik itu sudah muncul semua. Dan ini ada yang namanya pembelajaran yang namanya kompatik tadi, pembelajaran dengan menggunakan teknologi informatika itu ada nanti. Dan narasumbernya juga sudah ada. Ya, dulu saya kenal namanya Bu Aulia, dia adalah guru SMA Negeri 3 Slawi. Kalau misalnya mau undang terkait dengan kompatik, belajar berbasis teknologi informasi, undanglah Bu Aulia. Jadi kurikulum merdeka itu banyak sekali. Kalau dia aja ada yang namanya buku besar, menggunakan aplikasi yang namanya Canva. Mungkin Bapak ya Pak ya, mengupload apa namanya hasil nyatanya kan mungkin bisa pakai Canva dan sebagainya kan ada. Itu ada juga di situ. Makanya pengetahuan ini tentunya nanti akan ditransfer kepada Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru, ya, terkait dengan pengetahuan mengenai dalam rangka IHT. Kemudian yang kedua, dalam rangka ada transfer mengenai skill. Skill itu keterampilan Bapak Ibu, keterampilan kita semuanya dalam rangka untuk membuat metode pembelajaran sesuai dengan kurikulum merdeka dan lain sebagainya, ya. Dan nanti keterampilan ini akan meningkatkan kompetensi daripada Bapak Ibu semuanya. Jadi IHT itu adalah dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi. Kalau tidak ada IHT, kompetensi kita itu tidak akan meningkat. Artinya akan tetap sama seperti tahun-tahun yang lalu. Kemudian yang ketiga adalah attitude, ya, sikap, ya, karena bagaimanapun juga anak-anak itu akan meniru siapa yang menjadi panutannya. Kalau di sekolah adalah guru-guru, kalau di rumah adalah orang tuanya. Itu nanti anak-anak akan meniru attitude daripada siapa yang menjadi panutan. Makanya attitude itu penting dalam rangka supaya anak-anak nanti menjadi attitude-nya menjadi baik. Ibaratnya pepatah mengatakan guru apa Bu? Ya, itu ada seperti itu ya. Itu seperti itu ya. Nanti iya, jadi seperti itu. Karena attitude itu nanti akan ditiru oleh anak-anak. Makanya sikap attitude, sikap etika, ya itu sangat penting sekali dalam rangka untuk membangun karakter daripada anak-anak semuanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin barangkali itu yang bisa kami sampaikan sayang panjang terkait dengan secara umum mengenai kurikulum Merdeka Belajar. Nanti lebih spesifik, lebih konkret nanti akan diadakan oleh para narasumber yang nanti mungkin selama kurang lebih 3 hari ya di materi ya Pak ya. 3 hari di sini, dan nanti saya kepada Bapak Ibu semuanya sudah saatnya kita berubah. Ya. Kalau kita nggak berubah, kita akan ketinggalan
zaman, kita akan tergerus oleh zaman. Karena Bapak Ibu semuanya, pesan saya itu bahwa ketika kita mendidik saat ini, ya, berarti nanti anak-anak kita itu akan bersaing di 3 tahun mendatang. Jadi ketika kita mendidik sekarang ini berarti mempersiapkan anak-anak itu untuk berkompetisi di tingkat SMA. Nanti seperti itu. Nanti akan berkompetisi tingkat SMA. Makanya didiklah anak-anak kita semuanya dengan baik supaya nanti betul-betul menjadi anak-anak yang luar biasa, dan tentunya anak-anak yang taat kepada Bapak Ibu guru, orang tua, dan taat beribadah. Itu saja bisa kami sampaikan Bapak Ibu semuanya, dan dengan ini maka in-house training paradigma baru pembelajaran kurikulum merdeka dengan mengucap Al-Fatihah bersama-sama kita buka. Al-Fatihah. Ya. Demikian, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal yang telah memberikan sambutannya. Banyak pencerahan kami dapatkan, Pak, dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan motivasi kepada kami Bapak Ibu Guru Story bisa menjadi agen perubahan sesuai harapan kurikulum merdeka. Mohon izin menginformasikan sedikit Bapak bahwasanya untuk kegiatan P5 minggu depan insya Allah akan dilaksanakan. SMP Negeri 1 Dukuturi juga akan melaksanakan kegiatan batik jumput. Batik jumput, jumputan ya. Ya kalau yang panjenengan tadi sampaikan batik ciprat, di story nanti ada batik jumput. Kemudian informasi yang kedua, SMP Dukuturi sedang merintis untuk menjadi sekolah adiwiyata. Mohon doa restunya dan dukungan dari Bapak, mudah-mudahan bisa terlaksana menjadi sekolah adiwiyata. Story sekolah adiwiyata. Bapak Ibu yang berbahagia, semua bola berbentuk bulat, tidak seperti roda medati. Bersyukurlah para peserta diklat, insya Allah menambah kompetensi. Kecil-kecil ikan hiu, ikan kering taruh di peti. Peserta didik orang terpilih, ikutilah diklat dengan sepenuh hati. Hati-hati bila melintas di tengah jalan, jangan berbalik. Selesaikan diklat sampai tuntas. Raihlah sebagai peserta terbaik. Dapat pinjaman 10 juta. Teman meminjamkan dengan tulus. Selamat mengikuti diklat para peserta. Semoga semuanya lulus. Allahumma amin. Demikianlah kata kunci hari ini. Saya petik kata pertama adalah menambah kompetensi, yang kedua sepenuh hati, yang ketiga peserta terbaik, dan yang terakhir semuanya lulus. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara yang keempat yaitu doa, kepada Bapak Panut SPD berkenan untuk memimpin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu dan saudara sekalian, marilah kita berdoa. Semoga apa yang menjadi tujuan, niatan, dan segala tujuan-tujuan baik kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Lillahi wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammadin bin salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in maja'alna minhum ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma rizqna ikhlasan fi kulli amal. Allahumma rizqna siddiqan. Allahumma rizqna amalan sholihan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasqa' wa min du'ain la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala permohonan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, serangkaian acara sudah selesai kita lalui bersama. Untuk itu marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku pembawa acara berdua mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf apabila ada tutur kata dari kami yang tidak pas. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo foto dulu dengan Pak Pimpinan. Nanti dilanjut dengan sesi berikutnya. Pak Isyam, belum digeser Pak nih Pak, kameranya Pak. Bapak-bapaknya mungkin berada di belakang di panggung atas, ibu-ibu di samping Bapak Kepala Dinas dan Pak Kepala Sekolah. Siapa Pak? Oh ya,
Acara selanjutnya monggo istirahat dulu untuk isoma. Setelah selesai mohon kepada Bapak Ibu untuk masuk ruangan untuk kegiatan inti yaitu kegiatan IHT. Silakan untuk istirahat dulu.